Pripun kabare lare-lare, semoga kula sedanten selalu dalam keadaan sehat lan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kenalaken nami kula Eis Antika. Teng pertemuan pertama niki Ibu badhe nyampeaken materi tentang deskripsi. Selamat pagi anak-anak. Mari kita mulai materi pertemuan pertama, yaitu mengenai deskripsi. Di sini tujuan deskripsi adalah yang pertama, supaya siswa mampu memahami teks deskripsi. Yang kedua, siswa diharapkan mampu mengenal jenis tumbuhan di sekitar pekarangan atau di kebun di sekitar rumah kita. Yang ketiga, siswa diharapkan mampu membuat contoh teks deskripsi. Jadi kita belajar deskripsi di sini supaya kalian mampu memahami teks deskripsi, kalian mampu mengenal jenis-jenis tumbuhan kang ana ning sekitar rumah kalian. Ya. Pengertian saking deskripsi yaitu teks deskripsi yaitu suatu paragraf atau teks yang gagasan utamanya disusun menggunakan cara menggambarkan benda, objek, tempat, atau peristiwa secara jelas yang menjadi topik penulis terhadap pembaca, supaya pembaca seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang diungkapkan di teks deskripsi tersebut. Dados, teks deskripsi yaitu suatu paragraf utawa teks kang gagasan utamae disusun ngangge cara ngagambaraken benda, objek, genah utawa peristiwa secara jelas kang dadi topik penulis terhadap penulis supados pembaca seolah-olah ngerasaaken langsung apa kang lagi diungkapaken teng teks deskripsi tersebut. Ciri-ciri saking teks deskripsi diantara berikut ciri-ciri yang bisa dengan mudah kita pahami jenis sebuah teks deskripsi sebagai berikut. Yang pertama, paragraf deskripsi menggambarkan suatu objek, benda, tempat, atau suasana. Melibatkan kesan indera seperti contohnya penglihatan, pendengaran, perasa, penciuman, dan perabaan. Selanjutnya, cirinya adalah menjelaskan ciri-ciri fisik dan objek tertentu seperti bentuk, warna, ukuran, dan kepribadian secara jelas. Dan yang terakhir, terdapat sebuah kata-kata atau frasa yang bermakna sifat atau keadaan. Jadi ciri teks deskripsi yaitu paragraf deskripsi ngegambaraken suatu objek, benda, tempat utawa suasana. Melibatakan kesan indera kaya dene pendelengan, pengrungan, pengucapan, penciuman, lan perabaan. Ngejelasaken ciri-ciri fisik lan objek tertentu kaya dene bentuk, warna, ukuran, lan kepribadian secara jelas. Terdapat sebuah ukara-ukara utawa frasa kang bermakna sifat utawa keadaan. Wonten contoh teks deskripsi mengenai biji. Wonten kata contoh biji teng sekitar pekarangan rumah. Banyak sekali contoh-contoh biji di sekitar pekarangan rumah kita. Kita ambil contoh teks deskripsi biji kopi. Biji kopi adalah biji dari tumbuhan kopi dan merupakan sumber dari minuman kopi. Warna bijinya adalah putih dan sebagian besar berumah endosperma. Setiap buah umumnya memiliki 2 biji. Buah yang hanya mengandung 1 biji disebut dengan pea berry dan dipercaya memiliki rasa yang lebih baik. Biji kopi yaitu biji saking tumbuhan kopi lan ngrupiaken sumber saking minuman kopi. Warna wijile yaitu peta lan sebagian gede berupa endosperma. Tiap uwai umumnya duweni 2 biji, rong biji. Uwo kang hanya mengandung sebiji disebut dengan pea berry lan dipercaya duweni rasa kang luwih enak. Contoh selajenge deskripsi tentang kembang kang wonten teng sekitar pekarangan kita. Contohnya niki kembang melati. Deskripsi kembang melati.
Bunga melati berbentuk trompet dan warna bervariasi tergantung pada jenis. Bunga melati tumbuh di ujung tanaman, susunan mahkota bunga tunggal atau ganda atau bertumpuk. Beraroma harum, tetapi ada beberapa jenis melati tidak memiliki aroma. Daun melati bertangkai pendek dengan helaian berbentuk bulat telur, ujung daun runcing, pangkal membulat, tepi daun rata, tulang daun menyirip, menonjol pada permukaan bawah dan permukaan daun hijau mengkilap. Letak duduk daun berhadap-hadapan pada setiap buku. Batangnya berwarna coklat, berkayu, berbentuk bulat sampai segi empat, berbuku-buku dan bercabang banyak seolah-olah merumpun. Sajene kembang melati teng pekarangan kalian sekitar omah wonten kata kalian saged damel deskripsi mawar utawa kamboja utawa kembang punapa mawon sebisae kalian. Wonten malih contoh teks deskripsi tentang pohon. Niki biasanya kathah teng sekitar pekarangan, contohnya pohon mangga. Uwo mangga, wit mangga. Pohon mangga berperawakan besar, dapat mencapai tinggi 40 meter atau lebih. Meski kebanyakannya mangga peliharaan hanya sekitar 10 meter atau kurang. Batang mangga tegak, bercabang, agak kuat. Dengan daun-daun lebat membentuk tajuk yang indah berbentuk kubah, oval atau memanjang dengan diameter sampai 10 meter. Kulit batangnya tebal dan kasar dengan banyak celah-celah kecil dan sisik-sisik bekas tangkai daun. Warna pegangan atau kulit batang yang sudah tua biasanya coklat keabuan, kelabu tua sampai hampir hitam. Mangga berakar tunggang dan bercabang-cabang. Sangat panjang hingga bisa mencapai 6 meter. Akar cabang makin ke bawah semakin sedikit. Paling banyak akar cabang pada kedalaman lebih kurang sekitar 30-60 cm. Sekian Kang bisa disampaikan ke Ibu. Insya Allah